Apa yang diinginkan oleh Allah? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah dari kalangan insan beriman itu? Belum cukup waktukah an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar melembutkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pulang, ingat Allah, ingat untuk kembali. Wa ma nazala minal haqq, yang dengan ingat itu dia mulai menerapkan panduan keislamannya secara baik sesuai dengan profesi dan pilihan hidupnya. Bila yang kasus mu'allaf di zaman Nabi tadi, bukankah engkau sudah beriman? Panduanmu ada Quran, profesimu A. Belum cukuplah dengan imanmu itu engkau meyakini isi Quran sebagai kurikulum hidup, engkau amalkan? Jika sudah ada yang ideal, kenapa engkau mencari yang lain lagi yang belum lengkap? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikrih wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi وسببا للمزيد من فضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا الحبيب الكريم رسولنا المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pertemuan Jumat ini, khatib ingin mengajak pada diri kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas di tengah kesibukan di hari ini, Jumat 11 April 2025 Masehi, bertepatan dengan 12 Syawal 1446 Hijrah, kita yang masih diberikan oleh Allah keistimewaan untuk beriman sampai detik ini. Di antara sekian yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, alhamdulillah kita yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Dengan itulah Jumat dipanggilkan kepada setiap pemilik iman, tidak disebutkan kata Islamnya, tidak disebutkan pengakuannya, tapi disentuh nilai keimanannya. Al-Quran dengan nama surahnya Al-Jumu'ah di ayat ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Duhai seluruh pemilik iman yang menyatakan berikrar dirinya beriman, dengan iman itulah engkau dipanggil menunaikan ibadah salat Jumat, dan dengan iman itulah yang menggerakkan seluruh bagian tubuhmu untuk bergegas menyiapkan diri memenuhi panggilan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, tersebut dalam beberapa referensi kitab tafsir bahwa di antara ulama tabi'in ada Imam Al-Muqatil, ada Imam Al-Kalbi. Keduanya pernah meriwayatkan satu informasi yang sangat penting yang nanti terkait erat dengan sebab turunnya salah satu ayat di surah Al-Quran. Dan ditegaskan keterangan ini oleh diantara maha guru di bidang tafsir, yaitu sahabat murid Nabi Junior Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bertutur Al-Kalbi dan Imam Al-Muqatil bahwa satu ketika
datang beberapa sahabat Nabi kalangan mu'allaf yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi. Setelah masuk Islam, datanglah mereka ke salah seorang sahabat Nabi untuk minta dibacakan Taurat. Hadithna 'anit Taurati fa inna fiha al-ajaib. Mohon ceritakan, kisahkan kepada kami tentang ajaran Taurat, karena di dalamnya terdapat kisah-kisah yang fantastik. Maka menariknya dibacakanlah oleh sahabat mulia ini Al-Quran surah Yusuf di ayat yang ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jika engkau telah masuk Islam dan engkau ingin dibacakan kisah tentang Taurat, ada kisah yang lebih baik yang menyempurnakan kisah-kisah di Taurat ini dengan kisah yang nyata, kisah yang terbaik, kisah yang sangat menginspirasi dalam kehidupan. Maka dengan itulah aku akan sampaikan kepadamu, kata Allah, kisah-kisah terbaik yang menginspirasi yang ada dalam kehidupan di muka bumi ini. Ia mendengar itu, lantas kemudian tetap meminta dengan pertanyaan yang sama. Hadithna 'anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Kami dengar itu, tapi mohon bacakan kembali yang ada di Taurat karena ada kisah-kisah yang fantastis di dalamnya. Maka turunlah kemudian Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-23 untuk merespon itu. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabah. Allah lah yang menurunkan berbagai macam keterangan informasi yang menetapkan peristiwa dalam kehidupan. Jika engkau ingin mendapatkan informasi yang benar, informasi yang akurat, kisah yang inspiratif, bukan sekedar cerita fantastis, tapi membawa hikmah dalam kehidupan, maka Al-Quran memberikan informasi yang mendalam tentang kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi. Diterima itu, lantas ia bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Hadithna 'anit Taurat fa inna fiha al-ajaib. Permintaan awal. Maka mengakomodir seluruh sikap, tabiat, perilaku, sifat dan sikap ini, turunlah puncaknya Al-Quran surah Al-Hadid di ayat yang ke-16. Dan di topik inilah kemudian khatib untuk fokus memberikan bahasan di Jumat ini. Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Peristiwanya turun, minta konfirmasi supaya disampaikan sebuah kisah fantastis, tapi respon ayatnya sungguh luar biasa, menjangkau seluruh lapis kehidupan kita dalam konteks berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum cukup waktu bagi orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, pertanyaan satu topik, jawabannya komprehensif, mencakup semua kalangan orang beriman. Kaidah dalam ilmu asbabun nuzul mengatakan demikian. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum yang berlaku pada satu ayat dilihat dari keumuman lafaznya, tidak dilihat sebab kekhususannya. Boleh jadi satu kejadian hanya trigger untuk menghasilkan satu hukum umum yang berlaku sebagai panduan yang bermanfaat untuk semua. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum tiba saatnya bagi semua hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman? Orang beriman bukan kasus di masa Nabi saja. Orang beriman bukan kalangan mu'allaf di zaman Nabi yang dari Yahudi kemudian convert kepada Islam. Orang beriman tidak dilintasi oleh waktu dan tempat. Orang beriman melintasi itu semua dan tidak dibatasi oleh keadaannya. Ruangnya terbebas, waktunya terlepas. Zaman Nabi ada orang beriman, zaman sahabat ada orang beriman, zaman tabi'in ada orang beriman. Kini pun kita yang hadir Jumat masuk dalam kategori orang beriman. Jadi masuk ke kaidah tadi, ketika kita mengatakan saya beriman, saya datang Jumat dengan iman, iman yang menggerakkan hati saya datang ke Jumat. Allahu Akbar, sudah adzan Jumat, saya siap-siap. Bukankah dengan iman itu kita datang memenuhi undangan Jumat?
Dan pertanyaan pertama dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah cukup waktu bagi orang-orang yang beriman itu, dalam konteks Jumat, yang datang Jumatan ini dengan segala profesinya. Ada yang pebisnis, ada yang di birokrat, di militer, kepolisian, di ilmu, di ustadz, kepala rumah tangga, anak dari seorang ibu dan ayah, ada orang tua dari anak-anak, ada tetangga dari kerabatnya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah dari kalangan insan beriman itu? Belum cukup waktukah antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar melembutkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pulang, ingat Allah, ingat untuk kembali. Wa ma nazala minal haqq, yang dengan ingat itu dia mulai menerapkan panduan keislamannya secara baik sesuai dengan profesi dan pilihan hidupnya. Bila yang kasus mu'allaf di zaman Nabi tadi, bukankah engkau sudah beriman, panduanmu ada Quran, profesimu A, belum cukuplah dengan imanmu itu engkau meyakini isi Quran sebagai kurikulum hidup, engkau amalkan? Jika sudah ada yang ideal, kenapa engkau mencari yang lain lagi yang belum lengkap? Jika ada Quran yang dengan kisah inspiratif, kenapa engkau mencari kisah-kisah yang sifatnya hanya fata morgana, tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya? Dalam konteks itu, dalam konteks kita sekarang, belum cukupkah waktu kita puluhan tahun, belasan tahun, untuk lebih dekat membangun hubungan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini saat kita pulang kita akan kembali dihisab oleh Allah. Dengan konteks aktivitas kehidupan kita, duhai Anda yang bekerja siang dan malam di kantor-kantor, belum tibakah waktu kita untuk khusyuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kadang dikalahkan oleh kesibukan pekerjaan kita? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, supaya hatimu lembut untuk meningkatkan zikir. Apa itu zikir? Segala kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah. Itulah kenapa sebabnya salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat dengan benar supaya kalian zikir kepadaku. Ba'da salat kita menyebut kalimat thayyibat, itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah ke-4 di ayat ke-103. Fa idza qadaytumus salata, jika Anda telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, bergegaslah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, berdiri kalau sibuk, setelah selesai ingin langsung zikir sambil turun lift, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat Allah. Masih sempat duduk, nggak sempat berbaring, dalam berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Doa itu mengingatkan kita dengan Allah, karena itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 di ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Begitu engkau ingin tersambung dengan Allah, bukankah kita berdoa? Nyambung kita. Quran disebut dengan zikir karena setiap baca Al-Quran ingat kita dengan Allah. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami dengan keagunganku kami turunkan Al-Quran sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Salat zikir, Quran zikir, kalimat thayyibat zikir, doa zikir, dan seluruh amalan ini memberikan ketenangan, keberkahan dalam hidup dunia kita, mengkonversi pahala untuk pulang bekal kita ke akhirat demi menjemput surga yang sering kita doa dan impikan itu. Terkadang dalam kehidupan, kesibukan zikir ini yang seharusnya seimbang dengan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kadang dikalahkan oleh dominasi aktivitas duniawi yang kita kerjakan. Betapa padat pekerjaan, lupa dengan sholat. Bahkan ada orang yang menukar Jumat hanya untuk sekedar mencari rupiah yang tidak seberapa. Dia mencari pekerjaan, alih-alih yang dia cari untuk mendapatkan keberkahan hidupnya, dia bahkan cari pekerjaan yang meninggalkan Jumatnya. Dan dia yakin Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan keistimewaan, Allah yang menyehatkan. Di satu sisi dia yakin Allah menurunkan rizki, sisi yang lain dia tinggalkan Allah untuk mencari duniawi yang tidak seberapa. Betapa banyak program kehidupan pekerjaan kita yang bahkan mempertaruhkan sholat. Dalam sehari berapa banyak ayat Quran yang kita bacakan? Ada anak usia 4 tahun, matanya orang katakan buta, tak bisa melihat. Dia berjuang menghafal Quran sampai hafal 30 juz. Dan ditanya anak ini, viral kisahnya di Timur Tengah, Adinda, kalau engkau diberikan kesempatan berdoa dan meminta kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan, apa yang gerangan kau akan mintakan? Semua menduga bahwa anak ini akan memohon diberikan kesembuhan di matanya. Perhatikan jawabannya, saudara. Jika saya diperkenankan meminta,
dan dikabulkan permintaan itu, saya akan bermohon kepada Allah dalam suasana saya sendirian di hadapan Allah ketika saya dihisab. Saya akan katakan, duhai Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran ini dalam keterbatasan pandangan saya untuk mencari bekal menghadap kepadamu. Kini saya berdiri tidak ditemani ayah yang mengantar lagi, ibu yang mengiringi dengan doa lagi. Saya mohon kepadamu, jika bekal hafalan Quranku belum cukup mendatangkan rahmatmu untuk ke surga itu, tolong kurangi hukumanku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak buta 4 tahun, dia menghafal Quran, menempuh jarak puluhan kilo, hanya berpikir bagaimana ketika dia pulang dia membawa kebanggaan bekal yang cukup di hadapan Tuhan yang telah menciptakannya. Maka dia katakan, kalau bekal hafalanku belum cukup, maka mohon kurangi siksaanku di neraka dengan bekal yang telah aku siapkan ini. Anda diberi waktu 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan dalam doanya selalu menginginkan surga, berharap diringankan dalam hisabnya. Untuk sekedar baca Quran pun belum punya waktu. Sementara dunia dikejar gelap, pulang gelap, dikumpulkan, dihitung setiap rupiah yang kita dapatkan, dan kita tahu rizki itu telah terukur. Kita keluar keringat pun rizki itu akan keluar. Kita mulai bekerja pun rizki ditetapkan. Baik itu Anda bekerja bidang A, bidang B, Allah telah mengatur. Walladzi qaddara fahada. Tiap Jumat surat As-Sabbihis kita bacakan, itu didengarkan. Walladzi qaddara fahada. Allah telah mengatur rizki kita, diberi petunjuk kita, silahkan bekerja sesuai dengan pilihan hidupmu. Ketika itu dikerjakan, rizki turun. Rizki teratur dengan jelas. Cara pulang kita yang belum jelas. Cara kembali kita dihisab itu yang belum jelas. Maka ketika datang ayat ini di Jumat kita bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa dari sekian jamaah yang datang ini belum lembut hatinya untuk mengetahui bahwa satu saat dia pulang, kita meninggal. Pangkat yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan, ilmu yang luar biasa tidak akan pernah menjadi aktiva terbaik kita saat pulang kepada Allah, kecuali dia menjadi zikir dari amal soleh kita. Berapa pekerjaan yang sudah menjadi amal soleh? Berapa bicara kita yang sudah menjadi amal soleh? Berapa pendengaran kita yang mendengarkan hal-hal yang soleh? Bukankah itu bagian dari kehidupan yang kita kerjakan selama ini? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kata Allah, ini kisah inspiratif bagi kalian yang hidup sekarang. Jangan ditiru perilaku-perilaku orang yang terdahulu yang lupa dengan ini, lalu punya jarak dengan Nabi dan tokoh-tokoh ulamanya, lupa dengan zikir, sibuk dengan dunianya, pulang dia tak siap dia untuk pulang. Hadirin, Islam mengajarkan keseimbangan. Mengerjakan amalan ibadah akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Silahkan kejar dunia sebaik mungkin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bekerjalah yang baik, bekerja yang jujur, bekerja yang keras, bekerja yang profesional. Gunakan akal kita sehebat sebaik mungkin. Ada kompetensi yang luar biasa, ada potensi yang sangat luar biasa dalam diri kita. Silahkan eksplorasi itu, munculkan sesukses mungkin. Karena nggak mungkin bisa zakat kalau tidak ada uangnya. Tidak mungkin bisa haji kalau nggak ada bekalnya. Tidak mungkin kita punya rumah yang dipakai sholat pengajian kalau tidak kita kerja keras. Silahkan. Tapi dalam saat yang bersamaan, niatkan ibadah. Supaya pekerjaannya tenang. Supaya punya catatan amal saleh. Supaya ada ketenangan di rumah tangga. Niatkan karena Allah, lembutkan hati kita untuk berzikir. Telah banyak yang memberikan khutbah Jumat dalam kesempatan hidup kita. Orang yang usianya 20 tahun, setidaknya selama balik dia telah menghadiri Jumat sebanyak 560 kali. Orang yang usianya 30 tahun, kurang lebih dia telah mendapatkan 1110 kali khutbah kesempatan Jumat dalam hidupnya. Orang yang usianya 40 tahun, setidaknya dia telah mendapatkan kesempatan 1610 kali untuk mendapatkan khutbah. Demikian seterusnya. Dari sekian Jumat, ribuan kali yang telah kita kerjakan, berapa kali kesempatan dari Jumat itu yang melembutkan hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat Jumat bukan datang, duduk, mengantuk, kadang tertidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat yang diinginkan. Fas'au ila dzikrillah. Seberapa cepat dari Jumat itu yang mengingatkan kesadaran terdalam pada diri kita untuk ingat bahwa kita adalah hamba Allah yang akan berpulang. Maka sebagai ayah, jadilah ayah yang baik. Ingat bahwa keluarga adalah amanah. Niatkan kepemimpinan kita di rumah tangga sebagai
amanah Allah untuk ibadah. Sebagai anak, cari legasi yang terbaik. Jangan sampai dihisab orang tua kita malu karena perilaku anaknya yang tidak baik. Kalau sekarang yang tahu 1-2 orang, di akhirat nanti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Disebut si fulan seperti orang baik, ternyata ketika diungkap banyak ketidakbaikan yang belum ditaubati, yang belum dikoreksi. Bukan hanya kita yang malu, tapi orang tua kita pun merasakan sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Pun demikian, jaga diri kita dengan baik. Wa aktsaruhum fasikun, karena dulu orang-orang ketika tidak mau mendengar panutan ulamanya, perkataan rasulnya, perkataan orang-orang baiknya, maka keraslah hati mereka, tidak berkembang dengan baik dan tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, suratnya Al-Hadid artinya besi. Besi saja sekuat apapun itu masih bisa dilunakkan untuk membentuk sesuatu yang bermanfaat. Hati kita bukan dari besi. Jadi kalau sudah ribuan kali Jumat disampaikan ketakwaan, ketaatan jadi lebih baik, belum membuat hati kita lembut, maka berapa Jumat lagi yang dibutuhkan oleh kita hanya untuk mengatakan di lisan kita Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. يا الله, bila ada satu di antara kami yang beribadah Jumat di hari ini datang membawa dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang datang membawa kesulitan, maka mohon ringankan, hilangkan dan mudahkan seluruh kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami maka mohon angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada satu di antara kami terlilit oleh masalah finansial, utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan bila ada satu hajat yang tersembunyi tak terungkap di lisannya sepanjang baik untuk dunia dan akhiratnya, maka kabulkan setiap doa-doa yang bersemai dalam hati jamaah di Jumat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lis siyami addin wa lima 'indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'ilin. Ya Allah, sempurnakan iman dalam jiwa kami ya Allah. Kuatkan keimanan kami, berikan kami kemampuan untuk membuktikan keimanan kami dengan menunaikan salat, mampu mengeluarkan zakat selama hidup, mempunyai kemampuan ya Allah untuk menunaikan puasa, berumrah dan berhaji, dan jadikan kami termasuk golongan umat Rasulullah dalam satu bendera beliau di hari kiamat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna jami'a amalina salih wa khasatan fi Ramadan salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima seluruh amal ibadah yang kami tunaikan sampai Jumat ini, khususnya di bulan Ramadan yang telah kami lewati. Mohon terima puasa kami, salat kami, ibadah kami, dan mohon jawab doa-doa kami ya arhamar rahimin. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika masih ada peluang kami untuk hidup dari hari ini, mohon berikan kami kelembutan untuk bertobat dan membuka lembaran baru lebih baik dari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum akhir wafatina faj'alha ya Allah husnal khatibah.
Ya Allah, bila hari ini adalah hari terakhir kami berkehidupan, maka mohon berikan kami kemampuan untuk menutup kehidupan kami dengan husnul khatimah. Khaffif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فأجب كلمتنا بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya Allah, berikan kami kemampuan, kuatkan lisan kami di akhir hidup kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah kal-alba idza kana ya Allah min auladina asu bisababina. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai seorang ayah ya Allah, jika anak-anak kami bermaksiat karena kelalaian kami dalam mendidik mereka ya Arhamar Rahimin. Jika istri kami bermaksiat karena kealpaan kami mendidik mereka ya Allah, kami mohon ampun. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, yang dengan perilaku kami belum mampu mengantarkan cahaya dan kebaikan untuk mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farzuqna al-fursata ya Allah linara Rasulullah yaumal qiyamah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Kami tidak melihatnya di mimpi, bahkan tidak mengalami kehidupan dengan beliau di alam hadir di dunia ini. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami hanya untuk sekedar menatap Rasulullah di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin wa fi Gaza ya Arhamar Rahimin, warzuqna nikmat as-salat fil aqsa qabla wafatina. Ya Allah, kami hanya mampu berdoa dan bermohon. Ampuni kami yang hanya mampu berdoa dan bermohon. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah, karena ketidakmampuan kami ya Allah menjaga Al-Aqsa, menolong saudara-saudari kami di Palestina. Kami hanya mampu berdoa ya Allah, mohon lindungi saudara-saudari kami di Palestina. Berikan kesabaran dan kekuatan ya Allah. Berikan kami kemampuan lebih daripada ini ya Allah, agar dapat menunaikan salat di Masjidil Aqsa sebelum wafat kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik hadzal masjid ya Arhamar Rahimin. Barik man mu'tamadihi muassisihi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahi masjid ini. Berikan keberkahan kepada inisiator, pembangunnya, memakmurkannya, siapapun ia tanpa kecuali ya Arhamar Rahimin. Allahumma ikhfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia. Berikan kami kekuatan untuk bersatu. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Berikan kemampuan menjaga negeri ini, makmurkan negeri ini ya Allah. Jaga dari mara bahaya. Berikan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah, agar bersikap adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, jaga para ulama kami, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan, ikhlaskan dakwah mereka dalam mencerahkan dan membimbing umat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.